Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Dewan Guru VKBM Alif dan juga yang kami hormati dan kami banggakan adik-adik dan kakak-kakak siswa-siswi PK Paket C PKBM Alif. Alhamdulillah bersyukur pada Allah pada kesempatan sore ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka mengikuti pembelajaran Paket C pelajaran ekonomi di semester 2 ini ya. Nah, pelajaran kali ini adalah pelajaran akuntansi. Pernah mendengar kata atau istilah akuntansi, Kak Haura, Sanis? Selama ini pernah mendengar kata akuntansi? Menghitung. Nah, ini kita belajar teorinya dulu. Untuk kelas untuk paket C sosiologi itu sos itu ya, itu hanya 1 semester pelajaran tentang akuntansi. Itu pun kita nanti di akuntansi perusahaan dagang, di perusahaan dagang saja. Jadi tidak sampai ke akuntansi perusahaan industri. Jadi ini hari ini pelajaran teorinya dulu. Insya Allah berarti pekan depan atau hari Kamis depan kita memasuki kepada akuntansi dasarnya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian akuntansi menurut asal katanya dari kata akuntansi atau accounting, berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari to account, ya, yang artinya menghitung atau memperhitungkan. Jadi akuntansi itu menurut bahasa Inggrisnya adalah menghitung. Menurut Asosiasi Accounting Amerika, akuntansi adalah proses dalam mengidentifikasi, ya, mengukur. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, akuntansi adalah proses dalam mengidentifikasi. Jadi diidentifikasi, dirinci-rinci, kemudian diukur, serta melaporkan. Jadi pertama diidentifikasikan. Selama ini kan ini mohon maaf, ini karena di yayasan jadi lagi rame nih. Iya Pak. Diidentifikasi itu ada yang tahu apa arti diidentifikasi? Diteliti ya, diteliti. Diidentifikasi itu diteliti Pak, bukan? Identitas ya, diidentifikasi. Iya, diidentitaskan. Berarti contoh nih, contoh biaya gitu kan. Nah, iya. Biaya itu kan macam-macam. Ada biaya, ada pengeluaran. Contohnya pengeluaran itu ada beli baju, ada beli sayuran gitu ya, ada beli air dan sebagainya. Kita lanjut ke pengertian akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika, bahwa akuntansi itu proses identifikasi, mengidentifikasi. Jadi yang namanya contoh pengeluaran, ya, pengeluaran itu kalau mau ditulis dari urusan di dapur saja, beli bawang, ya kan, beli sayuran, beli kerupuk, gitu kan. Nah, kemudian dan lain-lain, bumbu-bumbu, dari mulai bumbu, kemudian beras, ya ikan. Nah ini kalau ditulis semuanya, ini kebanyakan.
kebanyakan ya, maka diidentifikasi, dibikin diringkas, dicatatnya bukan di dalam laporan akuntansinya, bukan sayuran, kemudian ikan, kemudian beras, bukan begitu, langsung ditulis Anggaran namanya dapur. pembelian. Nah, gitu Iya, tuh. anggaran belanja untuk dapur ya Pak ya. Nah, itu di dalam apa namanya, eh, di dalam, kalau dalam akuntansi biaya disebutnya biaya konsumsi, nah gitu. Atau ada juga kalau dalam akuntansi apa itu perusahaan dagang, pembelian masuk ke di dalam satu akun namanya pembelian gitu. Nah, pembelian di dalam satu namanya pembelian. Jadi enggak ditulis semua. Nah, itu maka akuntansi itu proses mengidentifikasi, diidentifikasi yang namanya biaya, biaya uang kas, uang kas itu kan bisa dari mana saja gitu. Maka udah ditulisnya uang kas aja gitu. Bisa aja sumbernya dari pendapatan ABC, maka ditulisnya uang kas aja. Nah, itu diidentifikasi. Kemudian diukur itu berapa nih nilainya kan gitu ya. Serta dilaporkan ya, diinformasi melaporkan informasi ekonomi. Jadi udah bentuknya bukan lagi laporan berupa tadi ada pengeluaran dapur itu beras apa, dan sudah nggak begitu lagi. Jadi sudah laporan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku untuk memungkinkan adanya penilaian. Jadi untuk mempermudah penilaian. Jadi berapa nih pembelian gitu, berapa nih pengeluaran gitu, berapa pembelian, berapa biaya-biaya. Nah, ada pembelian, ada biaya, beda ya. Biaya bukan pembelian. Nah, ini karena pembelian itu akan uh, membeli barang dagangan, nah gitu kalau di perusahaan dagang. Kalau biaya-biaya beda lagi ya, itu pun diidentifikasi. Jadi tidak contoh biaya gaji. Biaya gaji di situ mungkin ada apa namanya? Ada gaji pokok, ada gaji tunjangan dan sebagainya. Maka disebutnya biaya gaji. Nah, itu contoh salah satu biaya gaji. Ya. Penilaian dan juga pengambilan keputusan sehingga nantinya bisa mengambil keputusan. Apa keputusannya? Apakah ini pembelian, pengeluaran dan penerimaan dan pengeluaran ini lebih besar ataupun lebih kecil gitu. Setelah pembelian ditambah dengan biaya-biaya, kemudian pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran tadi, sisanya ini untung apa rugi. Nah, itu. Sehingga serta tegas untuk mereka yang memakai informasi tersebut. Jadi terakhirnya adalah informasi keuangan atau laporan keuangan. Nah, ini akuntansi itu seperti itu. Jadi endingnya adalah suatu laporan keuangan. Sehingga laporannya jelas, apa itu asetnya berapa, rugi apa laba, kemudian modalnya jadi nambah apa berkurang. Seperti itu. Endingnya adalah itu. Jadi disimpulkan dalam suatu kesimpulan adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tadi tuh udah diidentifikasi. Itu ya. Ini pengertian menurut Asosiasi Akunting Amerika. Ada lagi menurut apa nih? Institut Amerika ya, akuntansi public certificate ya, certificate AISPA. Ini sangat terkenal ya, sangat banyak dipakai karena ini dijadikan standar, sangat dipakai di karena pengertiannya nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Namanya menurut ya kan, menurut AISPA, menurut AAA itu nggak bisa dikurangi, nggak bisa dilebihi. Ini aslinya bahasa Inggris ya. Akuntansi adalah seni. Nah, beda lagi. Kalau tadi identifikasi, kalau di sini seni pencatatan. Kok bisa ya? Dari mana? Dari mana?
eh, nyatet nyatet hitung-hitung kok seni gitu. Nah, nanti adik-adik adik-adik dan kakak-kakak nih kita akan praktek langsung bener enggak gitu. Bener enggak kalau akuntansi itu seni? Seni itu berarti apa? Mbak Sutira, Bu Sutira. Seni identiknya dengan apa? Suatu hobi atau karya. Suatu hobi atau karya. Mas Iya. Abili, yang namanya seni itu identik dengan apa? Bukan keindahan, Pak. Nah, itu dia. Itu dia. Jadi Keindahan. akuntansi apa seni pencatatan. Berarti akuntansi itu suatu pencatatan keuangan yang jadi indah gitu. Kenapa jadi indah? Kalau nggak pakai akuntansi, justru tidak indah, tidak jadi Tidak tidak rapi. tidak berasa indahnya. Ya, nanti nih kakak-kakak ya akan merasakan betul-betul merasakan indahnya mencatat keuangan gitu. Baik itu mencatat penerimaan, mencatat pengeluaran, tapi terasa indah. Nah ini, jadi akan dirasakan sendiri, ya, akan dirasakan karena saat tidak menemukan sesuatu yang tidak tepat, gelisah. Loh kok ini pengeluaran sama antara debit sama kredit kok beda, gitu kan? Kalau bahasa di akuntansinya, nanti kita mengenal istilah itu. Kok debit kredit beda? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, kita harus balance, kita double entry, apa namanya, antara debit dan kredit harus sama. Ya, seperti itulah konsep akuntansi. Antara debit kredit harus sama. Kalau belum sama, berarti ada yang salah. Nah, itu tuh, nanti dirasakan bagaimana mencari kesalahan itu pas udah ketemu indahnya luar biasa, senengnya luar biasa. Nah, di situ tuh seninya. Kemudian penggolongan tadi tuh. Jadi bukan berarti pengeluaran sehari-hari ditulis semuanya gitu. Bukan, tapi diringkas menjadi satu akun namanya pembelian. Ya, biaya operasional, biaya mungkin apa saja di situ, ada transport, ada apa namanya, masih parkir apa dan sebagainya. Kita sebut menjadi biaya operasional. Kemudian penggolongan, digolongkan. Jadi nggak bisa tadi tuh di apa itu ditulis semuanya, nggak bisa, harus digolongkan. Mana golongannya itu di bagian aset, ya, mana golongannya di bagian aktiva, mana di pasiva, mana aset, mana modal, mana utang. Nah ini secara ringkasnya seperti itu. Jadi yang namanya kekayaan itu terdiri dari gitu. Kekayaan itu terdiri dari milik sendiri, modal, dan juga dari orang lain, utang. Nah, digolongkan, ya. Nah, aset ini pun digolongkan lagi, ada uang kas, ya, ada yang lancar, ada yang kurang lancar gitu. Nah, nanti digolongkan, nanti dalam prakteknya langsung. Kemudian peringkasan. Nah, diringkas, ya, yang tadi saya sampaikan, laporan keuangan itu hanya ada 3 laporan keuangan. Baik, dari catatan perusahaan sebesar apapun perusahaannya, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, ya, antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang beda ya. Kemudian ada lagi perusahaan industri. Nah, perusahaan industri sebesar apapun perusahaan industrinya, sebanyak apapun cabangnya dan sebagainya, hanya laporan keuangannya ada 3 yang dilaporkan. Jadi simpel, di apa tadi namanya, diringkas, yang tepat dan dinyatakan dalam suatuan mata uang. Transaksi itu adalah kejadian keuangan, ya, kejadian yang berkaitan dengan keuangan kita sebut transaksi, dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya itu berdasarkan IPA, ya. Jadi seni pencatatan bedanya di situ tuh. Jadi kalau nanti dalam ulangan ada pilihan, ingatnya depannya aja tuh, kalau belakangnya hampir sama.
Kalau AICPA seni pencatatan. Kalau tadi pengikhtisaran, sama aja sebenarnya. Jadi AICPA itu seni pencatat. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan. Satu, akuntansi adalah proses identifikasi. Proses diidentitaskan. Kemudian diukur, ya, bahwa semua pengeluaran, semua penerimaan itu enggak dicatat semuanya. Penerimaan, hari ini ada dari sewa, hari ini ada dari penjualan, hari ini ada dari uh, uh, penjualan apa, banyak penjualan, apalagi usahanya dagang, sembako, ya kan, banyak tuh, dari mulai beras apa dan sebagainya. Ini gimana caranya? Banyak banget ya. Kalau catatan hariannya nggak apa-apa banyak, tapi di kolom laporan keuangan cukup satu saja, yaitu penjualan. Lebih singkat kan? Jadi penjualan, pembelian, biaya-biaya. Nah itu diidentifikasi. Kemudian pencatatan dan laporan informasi ekonomi keuangan. Yang kedua, informasi ekonomi. Nah, dari hasil tadi, dari hasil akuntansi ini akan didapatlah namanya informasi ekonomi. Nah, informasi ekonomi ini sangat berguna, sangat sekali berguna untuk pihak ketiga. Siapa pihak ketiga yang membutuhkan laporan keuangan ini atau informasi ekonomi ini? Salah satunya adalah pemodal. Pemodal pengen tahu, saya nanam modal di sini, untungnya berapa nih? Nah ini, maka laporan keuangan itu sangat diperlukan. Kemudian pihak pemerintah, salah satunya perpajakan. Perpajakan akan menghitung berapa pajaknya kepada perusahaan kita itu dari laporan keuangan. Kalau nggak ada laporan keuangan, ya kagak bisa ngitung berapa pajaknya. Kemudian yang berikutnya adalah perbankan. Perbankan akan menilai perusahaan ini bisa maju atau tidak dari laporan keuangan. Ya, sebagai bentuk kepercayaan kepada perusahaan itu memberikan pinjaman, memberikan bantuan itu dari laporan keuangan. Contoh kita pun mau ngambil mobil, mau ngambil apa itu rumah, kita apa itu usaha, ya bukan pekerja. Kalau pekerja kan diminta laporan rekening koran. Kalau kita apa itu pengusaha, ya maka diminta laporan keuangannya. Pengen tahu dari bulan ke bulan laporan keuangannya meningkat atau turun. Nah itu, ya asetnya, uang kasnya, asetnya lebih besar atau lebih banyak. Asetnya itu terdiri dari modal sama utang itu, gedean modal sendiri apa utang dari orang. Nah itu jadi ketahuan. Dari mana? Dari laporan keuangan. Jadi sekali lagi, laporan keuangan atau informasi ekonomi ini sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang memerlukan. Ya, maka itulah pentingnya akuntansi. Lanjut ya. Mana? Informasi akuntansi pada umumnya akan digunakan. Nah ini nih diperjelas lagi nih, ada penjelasannya. Oleh investor, itu tadi pemodal, ya kan? Pemodal sangat butuh tentang maju mundurnya perusahaan dari laporan keuangan. Kreditor, ini bank. Pemerintah, perpajakan. Karyawan hingga pimpinan. Ya, karyawan pun akan mengetahui perusahaannya maju atau tidak dari laporan keuangan. Suatu proses. Informasi ini berguna bagi pengambil keputusan dan juga bukti pertanggungjawaban manajemen pemilik kepada pemilik. Jadi tim direksi atau tim manajemen akan melaporkan pertanggungjawabannya dengan laporan keuangan atau akuntansi. Selain itu, sebagai bukti yang dipakai untuk mengetahui perkembangan perusahaan di masa ke masa. Jadi, tahu maju mundurnya perusahaan adalah dari laporan keuangan. Itu sedikit tentang pengertian dasar daripada akuntansi. Sebelum dilanjutkan, silakan. Ada yang ditanyakan? Adik-adik atau kakak-kakak? Silakan. Kang Sabili, Pak, ya. nanya. Mohon, sok, mangga. Bapak bilang tadi kan akuntansi itu seni, ada seninya ya, ada keindahan. Gimana kita supaya nggak bosen gitu? Itu kan hitung-hitungan matematika
pengurangan, penambahan gitu, Pak. Pertama, apa itu? Kalau toh kita sebagai siswa di sini ya, sebagai siswa tadi supaya nggak bosen, ya ini kita sebagai siswa dulu nih ya. Sebagai siswa, eh, sebagai siswa ini langsung praktek. Jadi karena ilmu akuntansi ini sebenarnya ilmu praktek sehari-hari kan, praktek sehari-hari. Contoh Iya, nih Pak. Bu Sugiana ya, Bu Sugi ya. Iya, Bu Sugi iya. nih pengen membuktikan bener nggak nih gitu kan, akuntansi itu seni indah. Nah, coba Bu Sugina coba sebulan gitu, sebulan nih mencatat keuangan yang diterima dan yang dikeluarin gitu. Setelah Iya. nanti udah tahu ya, udah tahu cara mencatatnya, nanti disampaikan gimana cara mencatat. Pengeluaran ditulis semuanya, penerimaan ditulis dari mana saja semuanya. Nah ini kalau nggak ada akuntansi pusing. Kenapa? Banyak ya, sehari aja tuh ada pagi-pagi beli nasi uduk ya kan, terus Iya. belum beli beras, kemudian jajan anak. Nah itu dicatat semuanya. Kalau nggak pakai akuntansi, jangankan sebulan ya, sehari aja udah pusing. Kenapa? Iya, betul. Banget tuh pengeluaran ya, catatan pengeluaran, nulis pengeluaran itu banyak banget gitu kan. Kalau mau ditulis ya, dari mulai tadi tuh jajan kocap, beli apa gitu dan sebagainya. Nah ini di dalam akuntansi disingkat gitu, dibikin disingkat, diidentifikasikan ya, apa biaya operasional harian, misalkan judulnya kayak gitu tuh. Jadi tidak lagi pakai, oke di situnya dicatatkan namanya jurnal harian, itu tetap ada catatan seluruh pengeluaran itu ya, seluruh pengeluaran dan penerimaan seharian itu berkaitan dengan perusahaan ya, atau apa ini keluarga misalkan mau dibikin akuntansinya bener nggak nih kan gitu. Sehingga sebab kalau nggak dicatat, apa yang nggak tahu sebulan ini pendapatan kita punya punya pendapatan ini lebih apa kurang, kan nggak tahu Iya, iya. kalau nggak dicatat ya. Kadang antara, apalagi perusahaan ya kan, perusahaan menyatu lagi urusannya sama keuangan keluarga lah, itu lebih rumit lagi ya kan. Nah, maka saat kita sudah berbicaranya perusahaan, pengeluaran perusahaan harus dibedakan dengan pengeluaran keluarga atau pribadi, karena kita pengen tahu usaha kita nih maju apa kagak, sebulan untung apa rugi, nah gitu. Karena nanti nih contoh Bu Sugiana, kita modal usaha dagang, modalnya 10 juta. Nah 10 juta ini kita belanja, nah belanja beras ataupun sembako lah gitu ya, belanja sembako 6 juta lah, kita duit tinggal 4 juta lah, kemana itu yang 6 jutanya ya kan tuh Iya, ya Bu Sugi, itu duit modal 10 juta nih. Nah kita belanjain buat barang dagangan, sembako kita belanja 6 juta lah, duit kita tinggal 4 juta lah, yang 6 juta kemana kan gitu. Kalau kita, nah ini untung apa rugi, duitnya kagak ada, tinggal 4 juta gitu. Nah itu dia. Jadi yang dimaksud untung rugi ini bukan ada uang kas atau tidak, bukan. Karena bisa saja 10 juta habis dibelanjain semua, atau tinggal 1 juta doang tuh uang kas. Ya, kita belanja 9 juta. Tinggal uang kas 1 juta lagi. Terus ditanya itu sama bapaknya, itu usaha gimana? Apa? Untung apa rugi? Ya kita duit tinggal 1 juta lagi Pak, terus gimana? Lah kan bukannya kemarin 10 juta katanya, ini duit tinggal 1 juta. Nah ternyata sudah berubah ya, tadinya berupa uang itu adalah apa namanya, uang cash, sekarang berubah ini aset. Uang cash, uang itu aset, tapi sudah berupa menjadi barang dagangan. Iya, menjadi nah, si barang dagangan sama uang kas ini namanya aset. Ini namanya aset.
Jadi aset ini bukan berarti hanya berupa uang saja. Nah, nanti saat akhir bulan pun kita tuh bisa saja tadi uangnya tinggal 500.000. Tapi ternyata kita hitung tuh aset kita semuanya berapa gitu. Saat akhir bulan itu, nah ini kalau kita nggak pakai pembukuan, nggak pakai akuntansi, pusing. Kenapa? Karena udah Raut ya. dibelanjain sekali aja udah berubah kan duitnya, barangnya sudah berubah dari duit menjadi barang dagangan. Apalagi tuh barang dagangan ada yang beli, kemudian kita belanja lagi, nah itu sebulan udah transaksi berapa kali. Nah itu, maka akan terasa indahnya kalau dipraktekkan. Nah, dipraktekkan ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah ataupun bisa dipraktekkan dengan nanti latihan kita nih. Di saat kita latihan akan merasakan contoh nih, ya, contoh soal gitu. Bu Sugi atau kita semua pakai C, hari ini kita belajar akuntansi dagang, perusahaan dagang. Beda ya, akuntansi dagang sama akuntansi jasa beda. Ya, kalau dagang berarti ada pembelian. Kalau jasa ada nggak? Kagak ada. Kagak ada pembelian. Iya, kagak ada beli barang namanya jasa. Contoh usahanya jahit. Ya kagak ada pembelian. Jadi nggak menentukan harga pokok. Nah, kalau usahanya dagang itu contoh beli apa itu baju nih, modalnya apa itu Sokodi nih misalkan modalnya 1 juta. Nah, jangan dijual nanti dari modal 1 juta nih, saya nambahin lah untungnya 200, dijual 1.200.000. Bukan begitu cara menghitungnya. Jadi kita belanja ongkos tuh itu harus masuk. Kita belanja ada ongkos, ada bayar parkir, dan semuanya itu harus masuk. Makanya menentukan harga pokok itu pertama barang dagangan itu harganya berapa, ditambah biaya transport, ya, membeli barang itu pakai ongkos. Nah, itu masuk ke harga pokok si barang itu. Seperti itu ya. Makanya mungkin barangnya sama antara di Pulau Jawa sama di Papua beda. Kenapa? Karena ongkos ke Papua berapa kan gitu. Nah itu. Jadi sekali lagi Mbak Sugi atau buat semuanya, terasa indahnya akuntansi ini manakala dipraktekkan. Praktekkan benar-benar, karena saat kita pertama sudah bertekad usahanya mau pakai akuntansi, maka saat itu pula kita akan betul-betul detail. Jangankan istilahnya apa itu biaya makan, ya biaya parkir pun harus masuk catatan, ya. Kalau Pokoknya itu biaya yang kita keluarkan ya Pak. Betul. Pokoknya ya. Nah itu tuh semua biaya-biaya berkaitan dengan kita mendapatkan suatu produk itu harus masuk ke dalam harga pokok barang itu. Benar-benar dicatat gitu. Gitu ya, Bu Sugi ya, buat semuanya. Ya. Akan terasa indahnya nanti saat kita praktekkan. Oke? Ada lagi yang lain? Nanti kita praktek bareng ya, seminggu depan. Siap, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, manfaat akuntansi. Yang satu, informasi keuangan. Jadi akuntansi ini sangat bermanfaat sebagai informasi keuangan. Informasi keuangan yang direncanakan untuk akan mempermudah proses memantau. Jadi bukan berarti kita punya perusahaan kita pengen besar perusahaannya cuma satu doang, karena takut nanti kalau orang lain dijalanin kagak bisa jalan gitu kan. Nah ini nih, jadi pentingnya kita usahanya pakai akuntansi. Jadi saat kita sudah pakai akuntansi, otomatis tuh segala catatan akan dicatat oleh karyawan kita. Jadi mudah memantaunya, cukup dari laporan keuangan. Yang kedua, bahan evaluasi keuangan. Pencatatan dalam akuntansi membuat pihak terkait mengetahui apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi dengan kita tahu nih, wah bulan Januari nih kita penjualan nurun.
Ya, penjualan nurun sehingga kita rugi. Rugi itu bukan berarti uangnya jadi nggak ada gitu ya. Bisa aja rugi uang kasnya ada gitu. Bisa saja seperti itu. Barang dagangannya banyak nih yang belum terjual. Aset itu bisa aja bisa berupa barang dagang. Kemudian yang ketiga, bukti keuangan. Akuntansi sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Aktivitas pencatatan keuangan yang dilakukan tidak menggunakan cara dengan menebak-nebak loh. Jadi betul-betul kalau ada catatan kita, oh iya kayaknya sih untung bulan kemarin gitu. Kenapa? Duit di kas banyak gitu. Bukan itu ukurannya. Bukan ukurannya uang kasnya, bukan. Ya. Jadi bukan semata-mata karena aset sekali lagi bukan hanya uang kas. Dan rugi atau laba bukan perhitungannya adalah pengeluaran sama penerimaan, bukan modal utang, nggak ada. Hitungan rugi laba itu bukan hitungannya uang cash, utang sama modal, itu bukan. Ya, rugi laba itu hitungannya ada dari rugi atau laba, perhitungannya dari berapa pengeluarannya, berapa penerimaannya gitu. Jadi beda antara menghitung aset sama menghitung untung atau rugi. Nah, ini sangat berbeda menghitung aset sama menghitung rugi atau laba. Rugi atau laba dihitung dari berapa penerimaan, berapa pengeluaran. Selisihnya rugi atau laba. Kalau banyakkan penerimaan berarti untung. Kalau kebanyakan pengeluaran berarti rugi. Ya. Kemudian aset ada lagi laporannya sendiri. Ya. Ada sendiri. Itu terdiri dari aset kita terdiri dari hutang dan modal. Dapat dari sendiri, modal sendiri, sama dari hutang. Nah, itu aset tuh hitungannya. Jadi aset tidak dihitung dengan rugi atau laba. Lanjut, catatan ekonomi keluarga. Nah, masalah keuangan tak hanya untuk perusahaan, bisa juga untuk laporan keuangan kehidupan kita sehari-hari di keluarga. Jadi bisa saja kita praktekkan ilmu daripada akuntansi ini di keluarga. Bidang-bidang akuntansi, yang pertama akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan ini adalah tadi ya, berkaitan dengan laporan keuangan di perusahaan. Bidang akuntansi khusus dalam proses pencatatan transaksi. Transaksi itu adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan transaksi ke perusahaan. Ada pembelian, ada pembayaran, ada penerimaan, ada pendapatan. Ya. Jadi dalam usaha dagang, penerimaan namanya penjualan. Pendapatan itu dari penjualan. Berbeda dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu dari pendapatan jasa. Jasa jahit, jasa transportasi, ya, dan sebagainya. Jasa pasang AC, maka pendapatan jasa. Tapi kalau perusahaan dagang itu dari penjualan. Gitu. Hingga tahap penyajian yang berbentuk laporan keuangan. Nah itu, di akuntansi keuangan endingnya adalah laporan keuangan. Akuntansi keuangan harus berpatokan pada ketentuan yang diatur oleh standar akuntansi keuangan. Jadi ada standarnya ya. Jadi saat kita mengikuti standar jadi gampang, jadi mudah. Kemudian yang kedua, akuntansi biaya. Merupakan bidang akuntansi yang memiliki hubungan dengan perencanaan, penetapan, hingga pengendalian biaya produksi. Nah ini kalau udah bicara akuntansi biaya, berarti ini perusahaannya udah perusahaan industri namanya. Ya, jadi akuntansi biaya itu dipakai oleh perusahaan industri. Kenapa? Karena perusahaan industri itu ada 3 tahapan proses pengolahan produksi. Kalau perusahaan dagang apa namanya combro. Ya tinggal beli singkong, kemudian diaduk-aduk, digoreng, jadi combro. Tapi kalau akuntansi biaya atau perusahaan industri, itu
pertama perusahaan industri kain, ya, kain. Pasti dia akan ada dalam akuntansinya itu biaya bahan baku. Nah, itu biaya bahan baku. Jadi biaya-biaya aja sampai panjang. Ada biaya bahan baku, ada biaya bahan setengah jadi, ada biaya barang jadi tuh. Industri kayak begitu tuh. Sehingga ada akuntansinya khusus gitu tentang biaya-biaya itu untuk menentukan harga pokok. Kalau usaha dagang menentukan harga pokok, pembelian ditambah biaya-biaya transport, biaya jajan kali dimasukin juga, misalkan ya, kita kan ke pasar lapar juga, masukin aja misalkan, ya, silakan aja, karena yang dipakai uang itu juga gitu, dimasukin juga tuh. Maka untuk menentukan harga pokoknya sangat mudah, tinggal pembelian ditambah biaya transport, ya, maka jadilah harga pokok. Ya, harga pokoknya segini, tinggal mau nambah laba berapa, untung berapa kan gitu. Maka itu harga jual namanya. Jadi harga pokok penjualan sama harga jual beda. Harga pokok penjualan ya sebelum ditambah dengan untung. Nah, kalau akuntansi biaya, ya ini tadi ya, akuntansi perusahaan industri. Jadi biayanya saja dibikin akuntansi gitu. Kenapa? Karena segitu panjangnya proses untuk menjadi barang jadi. Karena berawal dari bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Sehingga barang jadi inilah yang akan menentukan berapa biaya produksi, berapa total biaya produksi. Itu industri seperti itu ya. Pabrik-pabrik tuh biasanya ini sudah pakai biaya akuntansi biaya. Seperti yang berkaitan dengan penentuan harga pokok produksi dan pengendalian atas biaya produksi. Karena bisa aja ada pemborosan nih di proses produksi bahan baku. Nah, maka dipantau ada apa nih kok bisa boros. Ya, saat mengambil bahan baku, oh ternyata bahan bakunya adanya jauh sehingga biaya transportnya mahal. Nah, itu udah urusan industri seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran aja akuntansi biaya. Nanti kita nggak belajar, ya, kita nggak belajar akuntansi biaya. Ini hanya sekedar informasi bidang akuntansi ini. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Yang ketiga akuntansi anggaran. Ya, bidang akuntansi yang berhubungan dengan menyusun anggaran perusahaan. Ini pun secara pembelajaran di paket C ini tidak dipelajari. Namun ini sebagai informasi bahwa ilmu akuntansi itu bukan hanya akuntansi keuangan. Yang ketiga adalah akuntansi anggaran. Lalu pakai perbandingan dan realisasinya. Jadi menentukan anggaran tidak mudah. Sebagai patokannya anggaran tahun kemarin gimana? Dikasih anggaran segini, habis nggak tuh? Gitu. Oh ternyata habis, bahkan kurang. Berarti tahun ini maka harus ditambah anggarannya. Nah itu akuntansi anggaran beda lagi. Kemudian yang keempat, auditing. Merupakan pemeriksaan pada catatan-catatan akuntansi secara independen. Nah ini tim audit ya, membuat catatan-catatan mengaudit keuangan ini dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kelima, akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang melakukan pengembangan serta penafsiran data-data akuntansi, baik data dari masa lalu maupun data tafsiran dalam membantu manajemen mengoperasikan perusahaan. Jadi perusahaan besar sudah memakai kelima-limanya ini. Kalau perusahaannya adalah perusahaan industri, ya. Kalau perusahaan dagang ya tidak diaudit sendiri, ya kan, dimanage sendiri seperti itu. Itu ya. Dan nanti yang dipelajari kita cukup akuntansi keuangan. Ternyata untuk pembelajaran hari ini sampai dengan ini ya, sampai dengan ini. Sampai dengan di sini. Selanjutnya silakan ada yang ditanyakan Bapak-bapak atau kakak-kakak berkaitan dengan akuntansi.
Nanti selanjutnya kita memperkenalkan adalah akuntansi dagang. Jadi langsung kita praktek di minggu depan. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan perusahaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang akan kita praktekkan nanti. Silakan Bu Sutira, ada yang ditanyakan? Mau enggak? Cukup Pak. Atau Nanti sambil terlalu cepat ya? Nanti di ini lagi Pak, Sambil praktek ya? dikirim aja ya. Nanti yang- praktek aja praktek ya Pak. Ya nanti dikirim aja biar nanti bisa dibaca lagi. Oke, Pak. ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Oh, kan ininya saya kirim di grup. saya kirim di grup ya? Ya betul Pak, dikirim Oke, siap, aja semua siap, yang siap. tadi dipelajari. Nanti kita kan bisa dibaca lagi Oke, pakai siap. betulan. Ya. Iya betul Pak. Oke, siap Pak Sabili. Kak Sanis sekarang ada yang tanyakan, Kak Sanis? Halo Kak Sanis. Kak Aura ya tadi ya. Gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini silakan nanti dipelajari. Ini adalah apa namanya? Teori dasarnya ya. Karena Iya. sebenarnya akuntansi itu prakteknya. Nanti praktek mencatat. Nah, tadi seni mencatat. Jadi harus mencatat nanti gitu. Ya, berapa Bu Sutirah nih dikasih modal 10 juta. Ayo, Iya tanggal segini betul. belanja. Tanggal segini gini. Oh ya, Pak Sabili harusnya langsung praktek pakai duit ya. Jadi seru Nanti ya. minggu depan Pak. Minggu depan kita seolah-olah duitnya ada, Pak Iya Sabili. betul betul. Contoh perusahaan jahit gitu kan, Sabili Taylor, ya kan, punya modal sekian, gitu tuh langsung dicatat. Nyatetnya gimana nih? Ada modal, udah gitu ada juga Saya punya- saudara ngasih Saya pinjaman. punya rental alat musik itu Pak. Lah ini pas banget nih. Nanti kita prakteknya apa? Rental apa, Pak Sabili? Alat musik. Alat musik. Alat- Oke. Itu Iya. mah tinggal Kita mencatat nanti Pak. Tinggal mencatatnya itu mah. Iya. Iya Minggu betul Pak. depan, Tinggal minggu mencatat depan. itu mah Pak. Kalau Uh-uh. rentalnya kan biasa direntalkan berapa, ya udah tinggal mencatat aja, tinggal Iya. membukukan. Iya. Ya betul Nanti Bu. kita langsung. Selama ini gimana? Laporan keuangannya pakai akuntansi enggak, Pak Sabili? Enggak. Enggak ya? Selama ini mah enggak. Enggak. Main Terus- itu aja. Untung apa rugi ya? Kalau untung jelas Nggak untung. ketahuan. Oh itu ya. Tapi untungnya berapa jadi nebak-nebak ya? Iya. Nah, itu, Pak. Kalau Berapa saya ya? dagang Pak pakai pencatatan, cuma saya manggilnya ya karena belum paham itu namanya akuntansi. Jadi belanja berapa, hasil setiap hari berapa, per bulan dapat berapa, yang di luar berapa memang ada catatannya. Oke. Tapinya Oh, saya nggak paham Bu. Bu, itu apa akuntansi gitu. Bu Sutira usaha apa, Bu Sutira? Ya dagang di rumah Pak, kecil-kecilan Di ya, rumah, ada ya? air, ada gas, ada Iya. telur gitu. Oh gitu ya. Pengeluaran pribadi sama pengeluaran perusahaan dibedain ya? Kebetulan saat ini dicampur Pak, karena memang pemasukan untuk belanjanya ya begitulah gitu. Nah, Jadi saya ambil dari nanti- dagang gitu. nanti nih kita praktek langsung ya. Praktek Betul, langsung. ya. Usaha jasa dulu ya. Iya. Usaha jasa Iya, dulu betul. yang Pak Sabili. Gimana sih supaya tahu sebulan ini saya dapat untung berapa gitu. Iya. Harus begitu. Ya, jangan jajan nggak dihitung gitu kan ya, kagak ketahuan nanti. Nah itu Pak, jadi supaya nggak nebak-nebak untung berapa sih gitu kan, perasaan untung Emang tapi kalau duitnya kagak ada. kan ngitung global aja saya Pak. Nah itu Ngitung dia. global. Jadi saya nggak ada kerjaan apa-apa, cuman itu dari dulu sampai sekarang gitu. Nanti nih ditugasin siapa istri atau anak yang nyatet gitu. Iya Insya benar. Allah, nanti Bapak nih, kalau Baik, akuntansinya Pak. bagus, catatannya bagus, saat Bapak butuh modal, kerjasama dengan bank, mau pinjam, itu laporan keuangannya bagus, bank pun akan percaya gitu, karena laporan keuangannya bagus. Gitu. Jadi mentang-mentang usaha sendiri, udah dapat untung buat sendiri. Seharusnya nggak begitu. Bebas Jadi ya Pak. waktu usaha sendiri, kita itu sebulannya itu digaji, bukan pakai. Iya benar. Iya benar.
Oke, Iya, gitu ada dulu ya aturan mainnya semuanya ya, ya. Pak. Oke, siap. Nah, nanti minggu depan kita langsung praktek usaha jasa dulu. Baru setelah usaha jasa, Baik, akuntansi ya. perusahaan jasa sudah kita selesai, baru perusahaan dagang. Itu aja dari saya, demikian. Ada walau yarana wa yaqabna wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.